Haleluya, salam sejahtera bagi Bapak Ibu keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dan kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita telah tiba pada pembacaan di Injil Markus pasal yang ke-14. Dan hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan beberapa ayat dimulai dari Markus 14 ayat 45. Ya, demikian firman Tuhan. Ini adalah satu peristiwa yang terjadi ketika Yesus akan ditangkap. Ayat 45. Dan ketika ia sampai di situ, ia itu adalah Yudas Iskariot, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Ini adalah peristiwa ketika Yudas memanggil Yesus dengan sebutan Rabi. Ya, ini adalah satu panggilan dengan penuh kehormatan karena Rabi itu adalah sebuah sebutan kehormatan dari orang Yahudi yang berarti guru yang agung. Jadi satu ucapan yang sangat penuh dengan penghormatan ya. Nah, Yudas memanggil Yesus dengan sebutan Rabi, bahkan setelah itu mencium Yesus. Satu sikap yang sangat penuh penghormatan, satu sikap yang sangat baik. Tetapi kita membaca di ayat 46, setelah ucapan yang penuh dengan penghormatan itu, ya yang terjadi adalah ayat 46, maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ya, ayat ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat terbalik dengan yang baru saja kita baca tadi. Ya, dengan mulut Yudas mengucapkan kata-kata yang begitu manis, ya, penuh penghormatan, bahkan melakukan satu tindakan mencium Yesus. Mencium itu adalah satu tindakan penghormatan yang penuh pada kebiasaan orang Yahudi. Tapi ayat 46 kemudian justru Yesus ditangkap ya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ternyata di ayat 44 sudah ada rencana yang jahat dalam hati Yudas. Jadi Yudas menggunakan tradisi yang baik, ya, memberi ucapan yang baik, memberi sikap yang baik, tapi justru untuk melakukan kejahatan, pengkhianatan terhadap Yesus. Kita lihat di ayat 44. Orang yang menyerahkan dia telah memberikan tanda ini kepada mereka. Orang ini adalah Yudas ya. Dia berkata kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia, "Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat." Ya. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa belajar ya dari apa yang dilakukan oleh Yudas? Ya, dia ternyata sudah punya rencana yang jahat di dalam hatinya, meskipun kemudian ketika dia bertemu dengan Yesus ya, dia mengungkapkan hal-hal yang baik ya. Kita perlu belajar dari peristiwa ini ya, dari renungan kita hari ini dengan satu tema, mulut manis, hati pahit. Ya, ternyata ini juga bisa kita hadapi dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan Yudas? Dengan mulut dia berkata manis, tapi sesungguhnya hatinya pahit. Ya, ada hal-hal yang sudah dia rencanakan dan hal-hal ini yang kita perlu belajar. Ya, kita perlu berhati-hati, jangan sampai kita pun juga melakukan hal-hal yang sama. Amsal 26 ayat 23 mengajak kita berhati-hati dengan apa yang kita lakukan yang berkaitan dengan mulut kita dan hati kita. Amsal 26 ayat 23 berkata demikian, seperti tembikar bersalutkan kotoran perak, demikianlah bibir yang manis dengan hati yang jahat. Ya, jadi tembikar itu adalah satu bahan yang dibuat dari tanah liat, sesungguhnya sangat indah ketika dia akan ditaburi dengan perak. Tetapi tembikar yang kemudian itu dari bahan tanah liat yang mungkin kalau kita lihat itu masih tidak baik, justru dalam ayat ini dikatakan bersalutkan bukan dengan perak, tapi dengan kotoran perak. Jadi dengan sampah-sampah perak. Jadi Bapak Ibu bisa dapat membayangkan betapa ini digambarkan sebagai sesuatu yang sangat tidak berguna, sangat tidak baik. Apa itu? Adalah bibir yang manis dengan hati yang jahat. Jadi firman Tuhan menggambarkan orang yang mulutnya memperkatakan hal manis, namun hatinya penuh kejahatan, ada rencana yang jahat, ada pikiran-pikiran yang negatif, adalah fitnah. Hal-hal itu dikatakan sangat buruk, sangat tidak berarti, sangat rendah harganya. Ya. Ayat Amsal 26 ayat 24 berkata, si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hatinya dikandungnya tipu daya.
Ya, firman Allah berkata bahwa orang-orang yang mulutnya manis tetapi hatinya penuh dengan kejahatan itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak memiliki kasih sayang kepada sesama, tapi justru ya hanya dipenuhi oleh keinginan pribadinya, keegoisannya. Ya, dia adalah seorang pembunuh dari dalam hatinya meskipun dia belum melakukan sesuatu kejahatan secara langsung. Itu sebabnya kita perlu sangat waspada terhadap hal ini ya. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yudas. Ada satu peringatan, jangan sampai kita memiliki perilaku ini dimanapun, kepada siapapun, karena ada akibat-akibat yang sangat negatif ya, yang kita bisa terima, ya kita bisa alami. Yang pertama, mari kita lihat bahwa mulut manis dengan hati yang pahit, yang pertama ya tentunya bisa merugikan orang lain, orang-orang yang bersama kita. Kita tetap di Amsal 26, kita turun ayat 25. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada di dalamnya. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang kita menjalankan kerjasama, mungkin ya kita kemudian melakukan sesuatu yang seperti tadi kita katakan bahwa kita bermulut manis tapi berhati yang jahat, itu bisa merugikan orang-orang yang ada pada kita ya, yang percaya kepada kita, merugikan orang-orang yang kemudian kita sakiti, merugikan orang-orang yang kemudian kita lakukan hal-hal yang tidak berkenan. Mungkin mereka sudah percaya kepada kita karena kita berkata yang baik, tetapi ternyata kita punya rencana yang jahat dalam hati. Itu bisa merugikan orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Dan ayat 2 dan hal yang kedua, tentunya bukan hanya merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri. Seperti yang tadi kita baca di ayat 25. Ya, kita bisa kehilangan kepercayaan dari relasi kita, kepercayaan dari keluarga kita, kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena ketika mereka mendengar perkataan kita dan melihat apa yang kita lakukan ternyata berbeda. Ya Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal-hal yang kita perlu waspadai, jangan sampai ada kerugian-kerugian yang kita terima. Karena bukan saja kita akan kehilangan kepercayaan dari orang lain, bahkan mungkin kita bisa mengalami kehancuran. Ya, saya ingin kita melihat ya, ada firman Allah yang berkata bagaimana lidah ya yang melakukan sesuatu yang tidak baik akan berakibat kehancuran ya. Amsal 6 ayat 12 berkata demikian, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Ayat 15. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ternyata ya, ketika kita melakukan hal-hal yang seperti ini ya, di depan kita, di depan orang mungkin kita bisa berkata dengan perkataan yang sangat manis, tetapi kemudian di dalam hati yang tidak terlihat kita merencanakan kejahatan. Firman Allah berkata ada kehancuran yang bisa menjadi akibatnya. Karena itu hari ini mari kita belajar ya. Perkataan di mulut itu bisa didengar orang, bisa dilihat, tetapi rencana di dalam hati itu tidak bisa terlihat. Tetapi sesungguhnya apa yang di dalam hatilah yang dapat terlihat dari apa? Ucapan mulut kita. Karena itu kita perlu berhati-hati. Biarlah apa yang di dalam mulut kita dan apa yang di dalam hati kita itu menjadi sesuatu yang sejalan ya. Jadilah anak-anak Tuhan yang bijak, kita memeriksa hati kita. Seperti apa ya hatiku? Kalau misalnya ada kebencian, ada keiri hati, ada hal yang tidak benar, ada rencana-rencana yang jahat, kita minta Tuhan terus menyelidiki hati kita. Sama seperti pemazmur. Pemazmur selalu berkata, Tuhan selidiki aku. Apakah pikiranku jahat? Apakah niat-niatku jahat ya? Hari ini mari kita belajar untuk kemudian dengan hal-hal yang kita ada di dalam hati. Ketika kita merasa ada hal yang tidak benar ya, kita meminta Tuhan, ampuni saya, tolong saya supaya hati saya murni, supaya kemudian dalam apa yang ada dalam hati saya yang benar, itulah yang juga keluar dari mulut saya. Ketika kita terus memeriksa hati kita, kita jaga bibir kita ya, apa yang kita lakukan itu dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amsal 16 ayat 13 berkata demikian, bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya.
Waktu kita melatih hidup kita mulai dari hati kita benar, lalu kita berkata dengan benar. Firman Allah berkata, dia dikenan oleh raja. Raja adalah orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang penting, orang-orang yang memiliki kekuasaan. Bahkan kita dapat menjadi orang-orang yang dipercaya oleh orang-orang yang ada di atas kita. Kenapa? Hati kita dan mulut kita sama. Hati kita dengan apa yang kita katakan itu sejalan. Hati kita jujur, perkataan kita jujur. Hati kita baik, perkataan kita baik. Ya, bahkan firman Allah berkata, orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kita bukan saja menerima perkenanan dari orang, dari keluarga kita, dari atasan kita, tapi bahkan dari Tuhan sendiri. Kita akan memperoleh berkat. Amsal 22 ayat 11 berkata, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Bukan hanya dipercaya, tapi punya hubungan yang baik dengan orang-orang yang mempercayai kita. Kepada siapa? Mencintai kesucian hati dan juga manis bicaranya. Jadi ternyata ada koneksi yang sangat kuat, hubungan yang sangat kuat hati kita dengan mulut kita. Karena itu mari kita jaga, jadilah berkat bagi semua orang, memuliakan Tuhan dari mana? Hati dan mulut kita. Jadi kita akan belajar, kita punya hati yang baik dan mulut yang baik. Kita punya hati yang jujur dan mulut yang jujur. Sehingga itu akan menjadi berkat bagi diri kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan ini akan menolong kita menjadi orang-orang yang punya hati yang baik dan mulut yang baik, sehingga berkat Tuhan, perkenanan Tuhan, bahkan kasih dari orang-orang yang kita layani di sekitar kita akan menjadikan kita orang-orang yang terus menjadi berkat. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan pada pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga dan sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat di WhatsApp nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu. Engkau yang menyelidiki hati kami, Engkau yang mengetahui hati kami. Hari ini kami terbuka di hadapan-Mu. Kalau ada hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak berkenan, rencana-rencana yang ada dalam pikiran kami yang bukan dari Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Sucikanlah hati kami, supaya kami punya hati yang bersih, dan sehingga apa yang keluar dari mulut kami juga sejalan dengan hati kami yang sudah disucikan oleh Engkau. Kami punya perkataan yang baik, kami punya hati yang baik, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Bapak, kami berdoa berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya hidup kami, perkataan kami, hati kami sejalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Mungkin ada yang sedang dalam permasalahan, ada yang sedang dalam pergumulan, kami berdoa biar ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang dalam kelemahan tubuh ada kesembuhan dari Tuhan. Yang dalam kesusahan ada penghiburan dari Engkau. Kami mau tetap belajar, berharap dan bersandar kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya firman-Mu akan terus menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, tolonglah seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang menyadari segala sesuatu adalah dari Engkau, oleh Engkau, dan kepadamu. Bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.